Pada sistem tanpa gesekan di bawah ini, di samping ya maksudnya ya, nilai sin alfa itu sama dengan 3/5. Ketika pada kereta diberikan percepatan ke arah kanan sebesar 1,1 G, ternyata M1 maupun M2 tidak bergerak relatif terhadap kereta. Anggap katrol dan tali tak bermassa, maka nilai 10 sin beta min 11 cos beta sama dengan titik-titik. Jadi di sini kita punya sistem kereta M1, M2 dan kereta ini diberi percepatan 1,1 G, misalkan ke arah kanan ya. Kemudian M1 dan M2 itu relatif diam terhadap kereta. Tetapi jika kita amati dari kerangka acuan tanah, maka tentu saja M1 dan M2 itu akan bergerak relatif terhadap tanah ya. Dan di sini kita akan menggunakan kerangka acuan kereta ya. Kita gambar dulu diagram gaya yang bekerja pada M1 dan M2 relatif terhadap kereta. Jadi kerangka acuannya adalah kereta. Oke, dengan menggunakan kerangka acuan kereta, kita bisa gambar seperti ini ya. Jadi kerangka acuannya adalah kereta dan kita akan lihat dulu untuk yang M1 ya. M1 yang ada di sini, kemudian ini sudutnya adalah alfa. Maka gaya-gaya yang bekerja kita gambarkan ya. Yang untuk M1 berarti dia akan punya beratnya dia sendiri, yaitu M1 dikalikan gravitasi. Kemudian akan ada tegangan tali arahnya ke arah bawah seperti ini ya, karena dia terhubung dengan tali ke katrol. Kemudian M1 itu berada pada kerangka acuan kereta yang mana kereta itu memiliki percepatan, kita misalkan percepatan keretanya ya kalau digambarkan di sini dengan percepatan A, maka kalau keretanya memiliki percepatan A, M1 akan memperoleh gaya fiktif yang arahnya ke arah yang berlawanan, ke arah kiri, yang nilainya adalah M1 dikalikan dengan A. Kemudian ada gaya normal juga ya, gaya normal ke arah atas seperti ini. Nah sekarang kita lihat untuk M2 sekarang. Untuk M2 dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan M2 itu akan memiliki gaya berat ke bawah M2G, kemudian dia terhubung dengan tali, berarti ada tegangan tali ke arah atas T, dan M2 juga akan mengalami gaya fiktif ya, dia akan dapat gaya fiktif arahnya sama dengan arah M1 yaitu ke arah kiri, kalau keretanya bergerak ke arah kanan. Ini adalah M2 dikalikan A. Sekarang kita kembali ke M1. Relatif terhadap kerangka acuan kereta, baik M1 maupun M2 itu kan diam, artinya pada M1 maupun M2 berlaku sigma F-nya sama dengan 0 baik ke sumbu X maupun ke sumbu Y-nya. Untuk sumbu X dan Y-nya kita buat sesuai dengan bidang miring aja. Untuk sumbu X adalah yang searah bidang miring, untuk sumbu Y-nya yang tegak lurus bidang miring. Sehingga tegangan tali itu sudah sesuai, yang belum sesuai adalah yang gaya fiktif ya. Maka gaya fiktifnya kita uraikan, ada yang ke arah atas, kemudian ada yang ke arah bawah sini. Dan untuk yang gravitasinya juga kita uraikan, ada yang ke arah bawah kiri, bawah kanan di sini ya, dan ada yang ke arah bawah sini. Untuk yang gaya berat, maka sudut alfanya akan ada di sini, maka yang ke arah bawah ini adalah M1 dikalikan G dikalikan sin alfa. Untuk yang ke arah bawah kita tidak memerlukannya, sedangkan yang untuk gaya fiktifnya berarti alfanya ada di sini, maka yang ini adalah M1A dikalikan cos alfa. Sehingga kita melihat untuk yang sumbu X ini gayanya harus balance atau harus imbang ya, maka kita bisa tuliskan sigma Fx itu akan sama dengan 0 ya. Sigma F-nya tidak kita perlukan untuk menjawab kasus ini. Sigma Fx dulu, maaf, sigma Fx-nya akan sama dengan 0, maka kita akan punya T ditambah M1G sin alfa sama dengan M1A cos alfa ya. Jadi T ditambah dengan M1G itu akan sama dengan M1A cos alfa. Atau dengan kata lain kita bisa tuliskan nilai T-nya, T itu sama dengan M1A cos alfa kita kurangkan dengan M1G sin alfa. Langsung kita buat subjeknya menjadi T sama dengan. Kita beri nama persamaan ini jadi persamaan 1. Dengan cara yang sama untuk M2 juga sama ya. Kita akan pakai M2 yang ke arah sumbu X di sini yaitu M2 sin, berarti kan sudutnya di sini beta, berarti M2 sin beta. Kemudian untuk M2A-nya kita uraikan ke arah atas, sudut alfanya, sudut betanya di sebelah sini, berarti ini adalah M2A cos beta. Sehingga untuk persamaan yang ke arah sumbu X di sini juga sama dengan 0, maka sigma Fx itu akan sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan M2 sin beta M2G ya, kurang G di situ, M2G sin beta, kemudian sama dengan T ditambah M2A cos beta. Ini kita tambahkan dulu M2G sin beta, nanti akan sama dengan T ditambah M2A cos beta. Atau
Kalau langsung kita buat T-nya, berarti T itu akan sama dengan M2G sin beta, kemudian kita kurangkan dengan M2A cos beta. M2A kemudian cos beta. Kita beri nama persamaan ini menjadi persamaan 2. Selanjutnya kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Tinggal kita gantikan atau kita substitusi. Jadi kita punya M1A cos alfa min M1G sin alfa sama dengan M2G sin beta min M2A cos beta. Kita tulis di sini. Oke, seperti ini ya. Tinggal disamakan saja. Kemudian kita gantikan nilai A-nya. Tadi disebutkan bahwa kereta tersebut berjalan dengan percepatan A yang nilainya adalah 1,1 G, yang mana G-nya adalah percepatan gravitasi. Maka kita kerjakan untuk M1 dikalikan 1,1 G dikalikan cos alfa. Nilai sin alfa diketahui. Sin alfa itu sama dengan 3/5. Artinya ini sudutnya 37 kan? Berarti nilai cos alfanya tentu saja sama dengan 4/5. Maka jika kita masukkan di sini M1 dikalikan 1,1 G dikalikan 4/5 min M1 dikalikan G kali 3/5 sama dengan M2 dikalikan G dikalikan sin beta, kemudian minus M2 dikalikan A-nya adalah 1,1 G dikalikan cos beta. Nah, dari sini semuanya sudah punya unsur G ya, maka boleh dibagi dengan G semua. Kita bagi G, G-nya kita coret, maka kita akan dapatkan bentuk persamaannya adalah 1,1 dikalikan 4/5 M1. M1-nya boleh kita keluarkan di sini. Kemudian dikurangi dengan 3/5, itu akan sama dengan yang kanan M2-nya kita keluarkan, M2 dalam kurung sin beta dikurangi dengan 1,1 cos beta. Yang menjadi pertanyaan dalam soal ini adalah 10 sin beta itu sama dengan 10 sin beta dikurangi 11 cos beta itu sama dengan berapa? Nah, bentuk 10 sin beta dikurangi 11 cos beta itu kita dapatkan di persamaan yang terakhir ini. Kalau persamaan ini semua kita kalikan dengan 10 ya, kita kalikan semuanya dengan 10, maka kita akan mendapatkan bentuk yang diminta oleh soal. Oke, sekarang kita kalikan 10, M1-nya kita biarkan, berarti di sini kita punya 44 ya. 4 dikalikan 1,1 kan 4,4 kali 10 berarti 44/5 dikurangi 10 kali 3/5 jadi 30/5. Kemudian sama dengan M2-nya kita biarkan, yang kita kalikan 10 yang di dalam 10 sin beta dikurangi dengan 1,1 cos beta. Nah, bentuk yang dicari sudah terlihat pada persamaan ini. Namun soal ini tidak memberitahu kita hubungan antara M1 atau M2. Nilai M1 dan M2-nya tidak ada. Maka kalau kita ingin dapatkan hasilnya secara eksak ya, angkanya berapa, tidak bisa karena M1 dan M2 itu tidak diketahui. Maka kalau kita gunakan asumsi ya, jadi di sini kita gunakan asumsi. Apa asumsinya? Supaya bisa terjawab, asumsinya kita kita gunakan M1-nya sama dengan M2. Jika nilai M1 sama dengan M2, maka ini bisa terjawab, yaitu ya udah kita coret saja M1 dan M2-nya kan sama. Seandainya kita pakai asumsi tersebut. Sehingga kalau asumsinya M1 sama dengan M2, kita akan mendapatkan bentuk persamaannya menjadi 44/5 dikurangi 30/5. Kita dapat 14/5 sama dengan 10 sin beta dikurangi, oh ini tadi sudah kita kalikan 10 ya. Jadi ini bukan 1,1 tapi sudah 11 kan, sebagaimana yang diminta oleh soal, 11 cos beta. Maka bisa terjawab, atau kita kerjakan dulu ya. 14 dibagi 5 itu berarti kali 2 28/10, 2,8. 2,8 itu sama dengan 10 sin beta dikurangi dengan 11 cos beta. Nah, kita jawab soal ini, tetapi sekali lagi kita gunakan asumsi bahwa nilai M1-nya sama dengan M2. Kalau kita tidak pakai asumsi tersebut, maka soal ini tidak bisa dikerjakan sampai mendapatkan hasil berupa angka ya. Nah, kalau sama hasilnya adalah angka di sini 2,8. Maka dengan asumsi tersebut kita bisa isikan di sini bahwa nilai dari 10 sin beta min 11 cos beta itu sama dengan 2,8. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Sebuah mobil mainan bergerak sepanjang garis lurus dan dapat digambarkan dalam kurva kecepatan meter per second terhadap sumbu Y pada sumbu Y terhadap waktu detik pada sumbu X ya. Pertanyaannya adalah perpindahan maksimum mobil mainan tersebut dari awal hingga waktu 3 detik adalah titik-titik. Jadi di sini mobilnya akan bergerak. Awalnya dia punya kecepatan awal ya. Di sini 2 kecepatan awalnya, kemudian dia akan bergerak dipercepat, kemudian kecepatan konstan, kemudian diperlambat sampai ke 0 ya. Di sini diperlambat, kemudian dia akan sampai ke 3.
Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk seperti ini ya, misalkan ini adalah posisi A, kemudian di sini posisi B, kemudian ini adalah C, kemudian yang di sini adalah D, yang di sini adalah E. Maka diagram pergerakannya, misalkan dia mula dari titik awal A ya, seperti ini. Dia akan bergerak ke B, ya kan? Karena kecepatannya masih positif, berarti di sini B. Kemudian dari B, dia akan bergerak ke C, misalkan C-nya ada di sini. Kemudian dari C, dia masih bergerak ke arah D, D-nya misalkan di sini. Nah, sekarang perhatikan bagian yang terakhir, yaitu segmen dari D ke E. Segmen dari D ke E ini memiliki kecepatan negatif. Jadi di sini nilai V-nya itu negatif. Artinya apa? Kalau nilai V-nya itu negatif, artinya dia nanti balik arah. Jadi di posisi D dia itu balik arah. Sedangkan di posisi D sendiri di sini kecepatannya sudah 0 ya. Jadi di sini VD itu sama dengan 0. 0 kemudian balik arah dia dipercepat, sehingga setelah sampai di D dia akan berbalik arah. Maka posisi E-nya itu nanti akan ada di sebelah kiri D. Misalkan kita buat E-nya sampai di sini. Ini adalah posisi E. Nah, dengan mengetahui diagram ini maka kita bisa menjawab dengan mudah bahwa perpindahan maksimumnya itu terjadi pada saat mobilnya bergerak dari A sampai ke D. Karena setelah melewati D dia akan balik arah kan, maka kita tinggal mencari perpindahan dari A sampai ke posisi D. Grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu, maka perpindahannya pasti merupakan luas di bawah grafik ya. Jadi kita bisa gambarkan untuk luasnya kita bagi-bagi saja di sini. Kita buat ini luas pertama, kemudian yang ini luas kedua. Boleh juga pakai langsung trapesium ya. Jadi ini luas pertama trapesium, kemudian luas kedua ini juga nanti berupa trapesium. Nah, maka kita bisa hitung ya, kita tulis dulu perpindahan maksimum akan sama dengan SAD yang sama dengan luas di bawah kurva ya. Maka ini akan sama dengan luas di bawah grafik di situ. SAD adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Luas satunya berupa trapesium, luas 2-nya juga berupa trapesium. Oke, kita hitung luasnya di sini. Luas 1 itu sama dengan luas trapesium, yaitu 1/2. Kemudian kita kalikan dengan jumlah sisi sejajarnya, berarti ini ada 2 ditambah 4 ya. 2 ditambah 4 berarti 6. Kemudian dikali tingginya adalah 1, berarti sama dengan 3. 6 dibagi dengan 2 ya. Kemudian dengan cara yang sama, karena dia trapesium juga ya, maka luas 2-nya juga bisa kita hitung setengah dikalikan dengan jumlah sisi sejajarnya, berarti jadi 1 ke berapa di sini? 2,5 berarti ya. Dari 1 ke 2,5 berarti 1,5 ditambah dengan 1 ke 1,5 berarti setengah. Ini 1,5 ditambah setengah berarti 2. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya berarti sama dengan dari 0 ke 4 ya. Berarti tingginya adalah 4. Maka ini akan sama dengan, kita coret 2-nya di sini 4. Berarti perpindahan maksimumnya adalah luas 1 yaitu 3 ditambah dengan luas 2 yaitu 4, 7. Maka perpindahan maksimumnya adalah 7,0 ya meter satuannya. Seperti itu.